sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari bukunya. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Loh ya namanya juga profesional. Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Belum saya buka. Jelas tuh. Kami tahu betul tanggung jawaban kami adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa lantang mengatakan demi Allah saya tidak dibayar. Mengapa? Karena memang tidak dibayar. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu. Waduh, sekarang main sumpah-sumpah si Roy. Tapi akhirnya malah dipermalukan, teman-teman. Gegara ngeyel, gegara berusaha untuk menutupi kebohongan yang dilakukannya. Makin seru. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai. Saya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Loh ya namanya juga profesional. Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Belum saya buka. Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah iya. Saya belum pernah buka. Kalau memang mau saya kembalikan. Aduh, teman-teman, ini gimana nih teman-teman si Roy ini? Awalnya dia berani sumpah bawa-bawa nama Tuhan, tapi usai disentil sama Rismon, akhirnya ngaku sendiri. Lalu mengatakan beralibi lagi bahwa amplopnya belum dibuka. Kalau memang mau dikembalikan, dia akan kembalikan. Allah, ini gimana? Baru beberapa detik loh, beberapa waktu saja, beberapa menit, udah pelin-pelan tuh si Roy makan sumpah sendiri. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, komen di bawah. Dapat dari pengadilan ya. Bukurnya termasuk ada kepentingan politik. Yo, silahkan dia bicara begitu ya. Saya kira pandangan mata awam bisa melihat siapa Kurnia. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan mengukur baju di badan. Karena belum tentu pas kepada Anda dan kepada saya, ya kan? Kalau saya tidak seperti itu. TPUA, tim ya pembela ulama dan aktivis, udah jelas tuh. Kami tahu betul tanggung jawaban kami adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa lantang mengatakan demi Allah saya tidak dibayar. Mengapa? Karena memang tidak dibayar. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan ada orang besar di belakangnya itu, saya ingin tertawa. Mohon maaf Mbak, kalau seandainya perjuangan ini ya dilandasi dengan tidak keimanan sudah lama bubar Mbak. Bayangkan hampir 10 tahun ini berjuang. Ya, ada orang yang dikriminalisasi, kami maju. Ada orang yang dizolimi, kami maju. Ya, aktivis-aktivis yang ditangkap dengan tidak menggunakan due process of law, kami maju. Jadi, apakah kami dibayar? Tidak ada. Jadi, jangan mengukur baju di badan. Kalau Anda mungkin, mohon maaf, Anda hari ini bukannya mendapatkan semacam katakanlah manfaat dari pembelaan tersebut. Kalau kami tidak ada, silakan cek. Ya, mohon maaf. Jangan terlalu sering seperti itu. Saya nih Mbak Elvira, karena permasalahan ini dicap sebagai HTI. Ini mohon maaf. Mungkin kekurangan pengetahuan saya. HTI itu apa aja saya tidak pernah mendalami. Ya, belum baik kata-kata kasar yang luar biasa. Jadi kalau Anda mengatakan kami tuduh-menuduh, kalau kami tidak pernah menuduh. Berbasis selalu kepada ilmu pengetahuan, kepada aturan. Kalau keras, itu soal gaya. Ya, saya kira tidak bisa Anda memaksakan saya orang Sumatera harus lemah gemulai seperti orang Jawa. Nggak bisa saya seperti itu. Ya, nah, tapi ada hal yang paling penting, Mbak. Saya ingin mengatakan begini. Percepatan reformasi polisi Republik Indonesia Kepres nomor 122/P 2025 itu digaungkan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan menetapkan 10 anggota pada tanggal 7 November 2025 dan hari itulah kami ditetapkan sebagai tersangka. 8 angka, tentu kami tidak mau berprasangka. Memang Pak Prabowo kita kan suka dengan angka 8. Jangan sampai sama-sama kan, jangan-jangan 8 orang karena sukaan. Kami tidak mau percaya itu dan kami tahu Pak Kurnia menepis tudingan ada unsur politis. Dalam mereka ini mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Dia mengatakan tidak ada sedikit pun unsur politik di dalamnya. Kira-kira menurut kawan-kawan gimana? Sampai-sampai bersumpah nih dia teman-teman. Sampai-sampai bawa-bawa nama Tuhan nih dia teman-teman. Gimana nih? Kurnia tidak ada unsur politik tapi tidak dukung Prabowo, tapi dukung dan mengenal HTI tapi bela TPUA. Ini gimana nih teman-teman? Bagaimana kalau kita lihat rekam jejak daripada Ibu Kurnia ini? Kita dapat melihat jelas dia ini kontra banget terhadap Pak Jokowi dulunya.
semasa Bapak Jokowi ini menjabat sebagai presiden, yang bersuara keras salah satunya adalah Ibu Kurnia yang satu ini. Ini gimana kalau menurut kalian? Komen-komen di bawah teman-teman. Ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga. Jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan ya, Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Ya, dari SD semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Nah, ini jawaban dari kuasa hukum Bapak Jokowi ya. Soal banyak keraguan-keraguan dan opini-opini liar yang disebarkan, ya siapa lagi kalau bukan kubu Roy CS. Katanya kalau di persidangan Bapak Jokowi nggak bakalan datang, kemudian kalau disidangkan nanti ijazahnya nggak bakalan ditampilkan. Nah ini sudah fix ya, sudah clear. Bapak Jokowi juga di lain kesempatan tuh, dia mengatakan sendiri kok bakalan hadir dan menunjukkan ijazahnya. Bukan hanya ijazah UGM saja, tetapi ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah sarjananya. Nah, ditambahkan lagi dengan kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Memang benar, itu nanti kondisinya seperti itu. Kita tunggu saja P21 dari pihak kejaksaan. Saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21, kan harusnya begitu. Aduh, Dokter Tifa teman-teman. Saya Aduh, mohon si Tifa ini teman-teman meminta supaya Presiden Prabowo intervensi gitu maksudnya, ha? Mau intervensi perkara ini, turun gunung gitu. Ngarep kasus ini dihentikan di SP3, nggak dilanjutkan oleh kejaksaan. Terus nggak ada imbas apa-apa gitu. Nggak ada sanksi apa-apa bagi kalian yang memfitnah Bapak Jokowi. Harus ada dong. Harus ada efek jerahnya. Kalian kan semena-mena mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Sedangkan pembuktian nol. Enggak ada sampai sekarang. Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-hinakan hidupku, hina-hinakan hidupku ya Allah, matikan aku ya dalam Allah, kondisi kafir, dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Guys, perbedaan yang benar-benar menonjol dari Bambang Tri sebelum dan sesudah. Ini yang sekarang Bambang Tri benar-benar sangat memprihatinkan. Apakah kena karma sendiri teman-teman? Karena bersumpah dibimbing oleh Gus Nur beberapa tahun yang lalu soal ijazah Bapak Jokowi
dia tulis, dia terbitkan sebuah buku seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo CS sekarang, menerbitkan buku. Nah, akhirnya dipenjara tuh si Bambang Tri. Dan sekarang kondisinya sekarang benar-benar memprihatinkan. Berarti biarlah waktu yang menjawab semua. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton, kita lihat, kita saksikan bersama. Jangan lupa teman-teman, mari kita ramekan kolom komentar yang ada di bawah.